Belum saya kritik karena belum jadi wali kota. Belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal-soal. Yuk, koruptor tuh. Saya kasih kritik. Dia nggak marah. Karena saya terangkan, saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua, Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Jadi sebetulnya Tunggu, gua mau terangin semua. setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau jadi kritikus. Orang-orang yang jadi pejabat nggak mau, saya mau jadi kritikus saja. Kenapa saya mau jadi kritikus itu? Jadi saya mau jujur katakan itu. Jadi tidak semua yang kotor itu tidak berguna. Saya kasih ilustrasi. Suatu waktu saya naik ke Himalaya, Gunung Himalaya. Di ketinggian kira-kira 5.000 meter, 5.500. Saya kehabisan, kehilangan orientasi. Suhu udah turun minus 20. Pos terakhir itu saya tinggalkan 3 jam. Gak dapat lagi tea house untuk nginep. Bayangin, minus 20. Angin 90. Kalau buka handskun itu, namanya kaos tangan itu truk kayak jarum masuknya di situ. Luka itu. Oleh butir es itu. Lalu kita cari akal bagaimana caranya. Tidak ada tempat menginap di situ. Dapat kandang yak. Yak itu adalah binatang endemi Himalaya. Itu kayak banteng kecil gitu. Kalau banteng gede adanya di tempat Bu Mega. Ini banteng kecil, rambutnya panjang. Kita kumpulin kotorannya, tai yak itu. Saya tidur di situ tuh. Kotoran itu berguna untuk menyelamatkan saya tuh. Tidak semua yang najis itu tidak berguna. Apalagi dalam politik gitu kan. Yang sepenuhnya adalah najis itu kan. Jadi saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membekali negeri ini. Dengan pengetahuan. Rocky Gerung gak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris. Bawa medali emas buat Indonesia. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara. Kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik, padahal saya tahu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi, Rok? Pulang sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia. Saya ikut upacara bendera. Kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Kan itu yang kita sebut value. Kejujuran dalam berpolitik. Gitu. Saya nggak punya hal. Nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Buktikannya sebaliknya kan. Bahkan saya bilang pada itu, Jokowi sebagai presiden adalah bajingan tolol. Satu, PDIP marahin saya, dilaporin ke polisi. Saya kasih kuliah di Jogja, saya dilemparin. Botol di kepala saya tuh. Saya bilang, kenapa kalian marah? Saya cuma terangkan itu, supaya kalian tahu bahwa yang saya kritik kebijakannya presiden. Bukan Jokowinya, ansih. As a person. Nggak ada urusan saya dengan... Saya berbaik-baik dengan Pak Jokowi sebagai manusia. Dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY segala macam tuh. Zaman SBY saya paling keras kritik beliau tuh. Sekarang tiap minggu saya diskusi tentang politik global dengan SBY. Nggak ada soal. Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia kepada persona. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi. Atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa saya yang kita di YLBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution. Modelnya, peruntukannya, saya tahu persis seperti apa. Dan siapa-siapa yang terseleksi masuk ke situ, saya tahu persis. Jadi saya tidak manusia yang gagap tentang beasiswa, baik dalam dan luar negeri. Tapi itu bukan topik hari ini di sini. Kalau ada kesempatan lain kita bahas di sana. Entah itu LPDP, Super Semar, atau beasiswa Bank Indonesia dan sebagainya. Bisa. Saya siap untuk itu. Dan mungkin ada teman-teman juga yang mantan penerima-penerima itu. Ya. Jadi intinya bukan itu yang kita bahas di sini hari ini.
Ya, bukan. Oke Bang, sudah ada yang bicara ini Bang Hos, ada yang bicara. Oke, silakan Pak Ahmad. Jadi saya ingin menanggapi Bang Alor bahwa ketika tidak bergabung ke kabinet pemerintah Pak Prabowo dianggap tidak negarawan. Di situ salahnya Bang. Gitu. Jadi ya tidak harus begitu Bang, tidak harus bergabung karena bergabung itu juga harus memenuhi kriteria Pak Prabowo, juga harus mempunyai nilai bergaining dengan Pak Prabowo. Kalau Anies tidak bisa bergabung itu bisa saja terjadi karena memang tidak diajak oleh Pak Prabowo. Pak Mahfud nggak gabung bukan karena apa, tapi memang tidak diajak oleh Pak Prabowo. Ganjar pun mungkin juga demikian. Jadi salah Bang kalau dianggap kemudian tidak bergabung seakan-akan menjadi oposisi. Belum tentu itu. Ketika kita ini yang menjadi acuan berbicara, acuan perjuangan itu adalah kebaikan negara, kebaikan bangsa, sektor hukum, sektor ekonomi, sektor politik, budaya. Tentu saja pertimbangan-pertimbangan lain itu akan menjadi abai gitu. Akan diabaikan bahwa berbeda pendapat di Pilpres itu sudah selesai. Karena panas debat itu sudah selesai gitu. Ketika berbicara kebangsaan gitu. Jadi Bang Aboy bukan itu sebabnya. Jadi Pak Mahfud, Pak Ganjar, Pak Anies dan yang lain-lain itu tidak gabung itu bisa jadi karena memang tidak diajak oleh Pak Prabowo. Dan ketika diajak oleh Pak Prabowo belum tentu mereka menolak, belum tentu. Bisa saja mereka bergabung bersama-sama. Tapi marilah kita tunggu saja. Pak Prabowo tentu akan melakukan reshuffle terhadap anggota kabinet yang dianggap tidak profesional, yang dianggap tidak kapabel, yang dianggap hanya menimbulkan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Itu tentu akan di reshuffle oleh Pak Prabowo. Begitu Bang Alor. Makasih, monggo dilanjut. Gantian enak. Oke, ada Pak Dedi. Kita dengar dulu spirituality. Silakan Pak Dedi. Nih, selamat siang Horas untuk semua dulu lah. Aku sampaikan. Horas, lagi siang ini panas-panas. Agak biar sejuk sedikit. Buat sahabatku nih, kawan lama Bang Bangun Jaya, Bang Manotar dan yang lain-lain lah, Bang Alor, Bang Ahmad, Bang Okimsi, Bang Suar dengan Bang Arni. Ya sebenarnya perdebatan ini, pendapat dari Pak Ahmad yang baru saya dengar, ya kurang lebih seperti itulah benar. Kurang lebih seperti itulah negara, dan saya juga tahu sedikit tentang negara walaupun gak banyak gitu. Walaupun tidak sebanyak kawan-kawan yang tahu di Momal ini. Tapi memang pemimpin negara akan mengambil seseorang, akan meminta seseorang jika dianggap bisa bekerja sama, jika dianggap bisa membantu, jika dianggap akan membangun persatuan dan kesatuan serta meningkatkan negara Indonesia ini lebih baik. Tidak serta-merta si A diajak lalu kemudian tunduk kepada kepala negara, itu belum tentu. Makanya seorang presiden atau kepala negara itu dengan sangat sensitif sekali menyeleksi siapapun calonnya orang-orang yang akan duduk. Bahkan di negara itu ada orang-orang yang duduk, ada orang-orang yang tidak duduk, tetapi dianggap saran, masukan, dan pendapatnya yang baik oleh kepala negara. Banyak dari sekian orang yang dianggap disuruh duduk, membantu di dalam jadi ini, nggak mau. Dia lebih nyaman memberikan saran masukan di belakang layar. Tetapi saran dan masukan di belakang layarnya tetap utuh menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tetap utuh memajukan negara ini. Kabinet sekarang yang dipimpin oleh Prabowo Gibran ya terus berjalan sampai dengan 2029, dan semoga tidak ada hambatan-hambatan dan gangguan-gangguan yang bersifat merusak dan menghancurkan. Jadi
Bukan berarti orang di belakang itu tidak diajak. Ada, bahkan lebih dari sekian orang diajak tetapi nggak mau. Dia lebih memilih santai di belakang, memberikan masukan jika dianggap perlu, jika dianggap dibutuhkan. Bukan hanya di RI, di provinsi pun demikian. Ada orang yang diajak tetapi dia memilih di belakang. Contoh aja di Jawa Barat, ada orang yang mendekat tapi tidak diajak oleh Deddy Mulyadi. Ada orang yang diajak tapi tidak mau. Itu pemahaman masing-masing seorang pimpinan. Jadi pimpinan itu memahami berbagai macam sisi. Tapi sampai hari ini ya, saya secara pribadi, sampai hari ini Prabowo Subianto tetap tegak lurus menegakkan kebenaran dan mengikis perlahan-lahan untuk menyetop korupsi yang sudah mendarah daging di bumi Nusantara ini, ya, dari berbagai macam lini, dari berbagai macam sektor, dari berbagai macam instansi. Bahkan kemarin Kejaksaan Agung sudah membuktikan mengambil uang 11 triliun dan yang ditampilkan cuma 2, sekian triliun. Ya karena nggak muat, uang 11 triliun digunungkan di kantor kejaksaan itu nggak muat. Dan uang itu ada orang yang bertanya mau dikemanakan? Iya jelas dikembalikan ke negara lah. Kalau sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung sudah mengumumkan dan itu akan diserahkan kepada negara. Jadi untuk sementara itu aja sebagai pembuka buat kawan-kawan, sehat selalu. Untuk Bang Bangun Jaya sukses selalu. Buat Bang Manotar sehat selalu. Salam merdeka. Horas, lanjutkan Horas. Horas. Saya 1 menit saja host. Ini saya mau berangkat pergi podcast jam 12 ini. Nanti mau pemilik mau satu TV host yang sering wawancara ganti saya. Saya turun Bang Suara Perempuan, nanti kalau lihat ada namanya Irjen, nanti dia ganti saya turun, saya minta maaf karena saya sudah minta bahwa nanti Pak Manotar akan dapat giliran kita podcast hari Minggu, nanti dia naik langsung ngobrol dengan beliau. Tapi sebelumnya dia naik juga, saya turun. Ada namanya Bang Irjen. Bang Irjen naik, bentar Frit, gua nanggapin masalah LPBP bentar Frit, bentar Frit. Nanti Bang. Setengah menit aja Frit. Jangan buat rusak omal ini. Kita nanti fokus tema berikut. Nanti kita buat tema baru. Kita fokus tema. Silakan Bang Irjen, naik sudah Bang Irjen supaya saya turun. Bang Irjen Erwas, mana Bang Irjen? Ini Bang Okim kasih waktu dulu Bang. Bang Okim mana yang Bang? mau bicara. Kasih waktu lah. Nah, Iya silakan Bang. Banyak yang nge-WA nih Frit, ya kan gua mewakili sahabat-sahabat gua. Jadi masalah LPBP itu lu mengatakan barusan bahwa Mutiara LPBP tidak layak. Tidak layak itu LPDP nggak usah Pak Okim. Jangan bawa LPDP nanti aja. Pak Okim. Aduh. Tanggung jawab LPDP nggak usah, nanti kita bahas LPDP kalau perlu. Ya mungkin Bang Alor minta maaf lah. Bang Alor keliru tadi. Minta maaf saja Bang Alor, keliru tadi. Itu nggak ada urusan LPDP di sini. Oke Bang, saya Nanti. tanggapi soal orang-orang yang tidak masuk ke pemerintahan itu bukan negarawan. Yang namanya opposition bukan berarti membenci pemerintahan, tidak mendukung pemerintahan. Tapi negara justru perlukan opposition untuk check and balance. Jadi yang tidak mendukung pemerintah bukan berarti mereka benci, tapi justru ada fungsinya check and balance agar mereka saling mengingatkan. Karena jika salah jalan, ada yang mengingatkan. Kalau PDIP tidak masuk ke pemerintahan, bukan berarti mereka tidak mendukung Prabowo kemana-mana bersama. Tapi mereka punya prinsip. PDIP memang punya prinsip bahwa sebuah pemerintahan harus ada check and balance, yaitu opposition. Negara tanpa opposition, tanpa ada check balance, tidak berjalan dengan baik. Jadi bukan berarti mereka bermusuhan, tidak. Kita tidak memilih Prabowo bukan berarti kita tidak mendukung. Kita mendukung program-programnya yang hari ini sedang dilakukan, seperti pemberantasan korupsi, bahkan mendorong, meminta agar lebih gencar lagi. Jadi yang kita tidak memilih
Yang namanya pilpres hanya competition untuk menentukan siapa yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin. Setelah ada pemimpin yang terpilih, mereka adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Harus merangkul seluruh rakyat Indonesia yang pecah disatukan. Kalau mereka yang misalnya kita yang tidak memilih mengkritik, bukan berarti kita benci. Di pemerintahan Prabowo hari ini kurang kritikan karena apa? Jalurnya baik, kita dukung. Kenapa di pemerintahan ke Jokowi misalnya banyak yang mengkritik? Karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakannya tuh tidak pro rakyat. Makanya dikritik. Di situ pun ada PDIP. Pernahkah mereka mengkritik? Tidak. Justru mendukung segala macamnya. Nah, kalau sekarang misalnya PDIP di luar pemerintahan, bukan berarti tidak mendukung Prabowo, pemerintahan Prabowo. Jadi jangan bisa semuanya kalau misalnya tidak bergabung dengan pemerintah itu bukan negarawan, bukan mendukung persatuan dan kesatuan, tidak, bro. Pemerintah perlukan check and balance. Kalau mengkritik sesuai fakta, itu biasa. Yang namanya negara, namanya pemerintahan, ada pandangan positif, ada pandangan negatif. Itu tinggal menjadi masukan. Bukan berarti kita tidak mendukung gitu loh. Silakan, bro. Itu ada netizen satu bertanya ke Ibu. Sebutkan aja satu contoh kebijakan yang tidak pro rakyat itu katanya. Adakah pendidikan diutamakan? Adakah kesehatan diutamakan? Yang selalu dibilang SDM-nya rendah, apakah dimajukan SDM-nya? Bahkan menterinya selalu merendahkan bahwa SDM Indonesia rendah, makanya ambil tenaga kerja dari asing. Justru kalau pemimpin tahu SDM kita rendah, mereka harus berusaha bagaimana untuk menaikkan SDM kita.